Selamat sore para pembina olahraga berprestasi. Saya tetap mengedukasi bahwa pelatih harus paham tentang komponen-komponen dalam latihan. Antara lain bicara tentang volume, bicara tentang repetisi, set, durasi, dan sebagainya. Itu harus bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya di dalam menjalankan program latihan harian. Secara khusus saya menyoroti tentang repetisi. Pemahaman tentang repetisi ini harus mendalam. Para pelatih harus bisa melihat repetisi maksimal dari setiap penguasaan skill dari seorang elit atlet itu menjadi acuan untuk melihat seberapa besar intensitas latihan yang mau kita gunakan. Katakanlah kita ingin menguasai satu keterampilan, tentu kita melakukannya dalam bentuk repetisi. Kemudian kita melihat repetisi itu berapa persen intensitasnya. Apakah kita menggunakan intensitas rendah, sedang, dan tinggi? Tentu ini menjadi acuan. Jangan sampai setiap saat intensitas latihan itu selalu tinggi atau rendah atau sedang. Jadi kita tidak melihat itu sebuah variasi. Peningkatan kemampuan atlet baik dari sisi penguasaan skill maupun peningkatan kondisi fisik tentu wajib menggunakan pendekatan repetisi ini. Disinilah kepiawaian seorang pelatih di dalam mengemas bagaimana sesungguhnya program latihan yang tepat. Idealnya setiap hari latihan pasti ada perubahan. Perubahan signifikan haruslah terjadi setelah masa-masa latihan. Jadi lamanya waktu latihan itu akan memberikan hasil yang bagus. Proses pembinaan yang terus berlanjut secara bertahap, berangkat dari kondisi real atlet, ini menjadi acuan yang paling tepat untuk melihat seberapa besar terjadi peningkatan hasil latihan. Pada umumnya pelatih saya mengamati di lapangan kurang memperhatikan seberapa besar peningkatan hasil latihan yang diharapkan dalam suatu waktu latihan. Ini adalah pemikiran yang perlu diperbaiki oleh seorang pelatih. Karena tanpa ada peningkatan, semua upaya yang dilakukan pelatih akan sia-sia. Berapa para pelatih yang terus improve diri, memperbaiki ilmunya, terutama dalam bidang ilmu kepelatihan. Karena banyak hal yang perlu dipelajari, tentu bersinergis dengan pakar-pakar dalam bidang lain. Pakar sport science, di dalamnya ada banyak ilmu yang terkait di dalamnya itu. Itulah baru kita bisa nyatakan bahwa seorang pelatih memiliki kompetensi yang tinggi di dalam membangun sebuah prestasi. Elit atlet menjadi target kita. Standarisasi elit atlet menjadi dasar kita untuk melihat mana yang layak menuju event Porda, Kejurda, Pomda misalnya, atau Pomnas, bahkan event-event yang lebih tinggi, PON misalnya, dan lanjutannya SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade, bahkan kejuaraan dunia. Itulah target-target besar kita, target seorang pelatih. Improve diri bagian yang tidak bisa terpisahkan untuk membangun prestasi Indonesia. Sekian.